Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, kita kali ini akan mempelajari tentang paragraf rumpang, mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi. Paragraf rumpang artinya paragraf yang di dalamnya terdapat bagian kosong, ya. Jadi kalau di soal itu biasanya ditandai dengan titik-titik di tengah-tengah paragraf. Bagian kosong tersebut dapat berupa kata ataupun kalimat, ya. Bagian kosong atau rumpang hendaknya diisi dengan kata atau kalimat penghubung. Ya, kenapa harus diisi? Karena supaya paragraf tersebut dapat tersambung, ya. Isi teks ceritanya itu, isi teks bacaannya itu supaya tersambung dan tidak terputus sehingga memiliki makna yang jelas, ya, dan menjadi paragraf yang lengkap. Kata ataupun kalimat penghubung tersebut berfungsi untuk menghubungkan kata atau kalimat sebelum dan sesudah bagian rumpang sehingga menjadi paragraf yang padu, ya. Jadi dengan adanya nanti kita mengisi pada soal atau teks bacaan pada suatu paragraf yang kosong, kemudian kita isi jawabannya sehingga nanti paragraf tersebut menjadi paragraf yang padu, ya, lengkap dan dapat menghubungkan kata atau kalimat sebelum dan sesudahnya, ya. Ini coba bayangin kalau kita punya dompet, ya, tapi kosong, ya. Jadi rasanya tuh hampa, ya. Harus ada uangnya isinya. Mau beli apa-apa bisa, ya. Membuka dompet, senyum, ada isinya gitu, ya. Coba kalau kosong, ya, sedih, ya. Mau beli apa-apa nggak bisa, dompet ada tapi isinya nggak ada, ya, sedih, ya. Jadi harus ada isinya supaya lengkap dan supaya padu bahwa dompet itu untuk isi uang, kurang lebih seperti itu. Insya Allah jelas anak-anak, ya. Kita sekarang lanjut ke contoh soal. Bacalah paragraf rumpang berikut. Nah, ini contoh teks bacaan pada suatu paragraf. Listrik di Indonesia memang belum tersebar secara merata, ya. Jadi Indonesia kan terdiri dari beberapa pulau dan pulaunya terpisah-pisah, juga banyak kota dan desa, ya. Nah, itu belum semuanya secara merata tersebarnya gitu. Namun beberapa kota besar justru tak menggunakan listrik dengan bijak. Lagi-lagi PLN berencana menaikkan titik listrik. Nah, ini yang dimaksud dengan paragraf rumpang, ya. Jadi ada bagian yang kosong. Menaikkan harga listrik bukan solusi jika tidak ada kesadaran dan dari pengguna untuk menghemat listrik. Kita ulangi, ya. Menaikkan harga listrik bukan solusi jika tidak ada kesadaran dari penggunaan untuk menghemat listrik. Nah, jadi di teks bacaan ini dituliskan bahwa di Indonesia itu, ya, daerahnya itu atau listriknya itu belum tersebar secara
merata ya, ada kota besar, kota kecil, desa begitu ya. Nah, justru tak menggunakan listrik dengan bijak. Nah, kota-kota besar ini yang sudah masuk listrik ya, sudah tersedia listrik. Nah, itu terkadang penggunanya yaitu orang atau manusianya itu tidak bijak ya, tidak bijak. Jadi kurang menghemat listrik gitu ya, kurang menghemat energi listrik. Misalkan TV tidak ditonton dinyalakan ya, lampu nyala terus ya, siang-siang nggak ada orang dinyalakan juga ya, terus ruangan tidak ada orang kipasnya nyala ya, seperti itu ya. Ya, contoh-contohnya kurang lebih seperti itu ya. Nah, terus lagi-lagi PLN berencana menaikkan titik listrik. Nah, kata yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ya, jawabannya adalah tarif ya, tarif listrik. Jadi karena tarif itu memiliki arti harga ya, memiliki arti yaitu harga, dan biasanya sering digunakan pada harga pembayaran listrik, air, itu biasanya kita menyebutnya sering digunakan itu tarif ya, tarif. Nah, jadi seperti itu anak, kurang lebih contohnya. Jadi nanti ada soal yang mana pada soal tersebut terdapat teks bacaan suatu paragraf ya. Jadi di tengah teks bacaan paragraf tersebut nanti ada titik-titik ya. Nah, itu menandakan ada bagian yang rumpang atau paragraf rumpang. Nah, itu nanti kita mengisi ya. Biasanya sih disediakan pilihan ya, pilihan A, B, C, D gitu, nanti kita mengisi. Nah, kalau yang ini contoh pada paragraf ini terdapat kata yang rumpang ya, kata yang kosong ya, karena hanya satu kata aja. Tapi kalau kalimat yang kosong berarti ini sepanjang ini ya, itu tidak ada kalimatnya. Nanti kita diberikan pilihan pada soal tersebut, kalimat mana yang kira-kira cocok, yang bisa menghubungkan kalimat sebelumnya dengan kalimat selanjutnya ya. Kalau yang ini kita melakukan pilihan kata mana yang cocok untuk menghubungkan kata sebelumnya dengan kata selanjutnya, seperti itu ya. Jadi ada yang rumpang ini, ada yang kata, ada yang kalimat. Pada soal biasanya seperti itu. Insya Allah jelas anak-anak ya. Sekian video dari Bapak, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berkah. Makan yang selalu jaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, ibadah yang tertib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.